Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, sehingga kita masih diberi kesehatan pada hari ini, walaupun saat ini adalah masa pandemi dan kita masih tetap bisa belajar walaupun dari jarak jauh. Hari ini kita akan mencoba belajar tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV. Nah, kemarin itu kita kan sudah belajar mengenai bentuk aljabar. Di sana bentuk aljabar itu kan ada yang namanya variabel. Nah, di variabel itu merupakan disebut juga dengan peubah, merupakan lambang atau simbol yang dapat diganti oleh bilangan-bilangan yang ditentukan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, persamaan linear satu variabel ini adalah, kamu tahu Menara Eiffel di Paris kan? Nah, itu kan lurus dia. Nah, kalau dia lurus itu berbentuk persamaan linier satu variabel. Kemudian ada lagi Tugu kita di Monas. Nah, itu juga aplikasi daripada persamaan linier satu variabel. Nah, di matematika ada yang namanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Di mana kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau penyelesaiannya atau hasilnya. Berarti belum ada ya, belum ada penyelesaiannya. Itu disebut dengan kalimat terbuka. Kemudian himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Jadi kalau kalimat terbuka itu belum diketahui nilai kebenarannya, hasilnya belum diketahui, penyelesaiannya belum diketahui. Ketika kita menyelesaikannya sudah bernilai benar, itulah penyelesaian dari himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka. Terus kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya atau penyelesaiannya atau hasilnya. Nah, jadi kalimat tertutup itu kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya atau penyelesaiannya atau hasilnya. Berarti sudah ada nilainya. Apakah dia nanti salah atau tidak? Ya, itu tergantung kepada kalimat itu tersendiri, tapi nilainya ada. Contoh kalimat terbuka. 2x dikurang 9 sama dengan 17. Nah, di sini kan ada x, belum ada nilainya berapa ya. Kemudian yang kedua, 4y ditambah 3 besar daripada 4. Yang ketiga, 2 dikali jumlah permen di dalam kotak ditambah 5 adalah 29. Nah, kalimat yang seperti itu dalam matematika bisa kita singkat atau model matematikanya disingkat. 2 kali jumlah permen di dalam kotak. Jumlah permen di dalam kotak itu kita sebut X. Berarti 2 kali X ditambah 5 sama dengan 29. Nah, adalah itu sama dengan 29. Kemudian nomor 4. Suatu bilangan dikuadratkan, kemudian dikurangi 4, hasilnya sama dengan 0. Nah, dalam kalimat matematika, itu kan suatu bilangan dikuadratkan. Nah, suatu bilangan itu kan kita belum tentu bilangannya itu apa. Berarti disebut dengan X. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, seperti itulah kalimat matematikanya. Nah, kalimat yang panjang dalam matematika itu bisa kita singkat. Nah, jadi lebih gampang.
Contoh kalimat tertutup. Nah, 1, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini sudah ada nilainya. 3 tambah 4 sama dengan 7 itu benar ya. Berarti itu nilai kalimat tertutup bernilai benar. 5 dikurang 9 sama dengan 4. Nah, ini kalimat tertutupnya bernilai salah. Karena hasil dari 5 dikurang 9 adalah negatif 4. Nah, jadi walaupun dia bernilai salah, karena hasilnya ada, itu tetap saja disebut dengan kalimat tertutup. Walaupun nilainya salah, tapi hasilnya ada. Tapi yang benarnya itu adalah 5 dikurang 9 adalah negatif 4. Terus nomor 3, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini kalimat tertutup yang bernilai benar. Yang keempat, ibu kota dari Jawa Barat adalah Jakarta. Benar itu Jakarta kan? Tidak, salah. Nah, jadi kalimat tetap dia itu merupakan kalimat tertutup, tapi nilainya salah. Karena ibu kota dari Jawa Barat adalah Bandung. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah timur. Nah, matahari terbit sebelah timur, benar ya? Nah, berarti kalimat tertutup bernilai benar. Tapi kalau misalnya matahari terbit dari sebelah barat, nah kiamat atau hari ya. Nah, langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama, sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada. Berlaku juga pada operasi pemfaktoran, itu bertanda kurung. Kemudian yang kedua, gabungkan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. Nah, satukan, apakah dia di kiri atau di kanan nanti. Satukan ke satu ruas. Yang ketiga, jika persamaan mengandung operasi penjumlahan, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pengurangan dengan besar yang sama ataupun sebaliknya. Misalnya kalau misalnya dikurangi 2 di sebelah kiri, sebelah kanan juga dikurangi 2 gitu ya. Nah, jika persamaan mengandung operasi perkalian, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama dan bukan 0. Begitupun sebaliknya, karena menambah atau mengurang mengali dengan 0 tidak akan ada hasilnya, tetap aja 0. Apalagi membagi, malah tidak tahu nilainya bernilai apa gitu ya. Kemudian terakhir, dahulukan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu sebelum mengerjakan pengerjaan operasi perkalian dan pembagian. Karena nanti akan ada itu di sebelah kiri atau sebelah kanan kita jumlahkan terlebih dahulu, nanti hasilnya setelah ada hasilnya baru ada pembagian atau perkalian. Contoh soal. Contoh yang pertama, penyelesaian dari persamaan 5x kurang 7 sama dengan 9x kurang 23 adalah apa? Nah, ini 5x dikurang 7 sama dengan 9x dikurang 23. 5x dikurang 9, 9x yang di atas sebelah kanan dibawa ke kiri menjadi negatif. Negatif 9x sama dengan negatif 23, itu yang di atas bawa ke bawah saja. Kemudian 7 yang di atas itu kan kurang 7 menjadi ke sebelah kanan, berarti menjadi ditambah 7. Berarti 5x dikurang 9x adalah negatif 4x. Kemudian negatif 23 ditambah 7 itu sama dengan negatif 16. Berarti x sama dengan negatif 16 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif itu kan tandanya adalah hasilnya positif. Berarti 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan itu x sama dengan 4. Nah, jadi dari sana kan makanya diperhatikan betul tanda yang ada, apalagi dia kalau berpindah ruas.
Kalau kiri ke kanan, kanan ke kiri, tandanya pasti berubah. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Contoh yang kedua, nilai X yang memenuhi persamaan 2X dikurang 15 sama dengan min 4X ditambah 3 adalah berapa? Nah, jadi pembahasannya 2X dikurang 15 sama dengan negatif 4X ditambah 3. Nah, 4X, negatif 4X di atas itu dibawa ke sebelah kiri, jadinya positif. Berarti 2X ditambah 4X sama dengan 3 ditambah 15. 3 ditambah 15 itu 15 di atas negatif dibawa ke sebelah kanan berarti menjadi positif. 2X ditambah 4X itu sama dengan 6X. 3 ditambah 13, 15 sama dengan 18. Berarti X saja sama dengan 18 dibagi 6. Berarti 18 bagi 6 X sama dengan 3. Jadi solusi atau nilai X yang memenuhi persamaan 2X kurang 15 sama dengan negatif 4X ditambah 3 itu X-nya adalah 3. Bernilai 3. Kenapa bernilai 3? Kamu bisa cek, masukkan ke dalam 2 kali 3 itu sama dengan 6 dikurang 15. Apakah sama dengan negatif 4X ditambah 3? Negatif 4X dikali 3 ditambah 3. Contoh selanjutnya, yang ketiga itu ini soalnya HOTS ya, termasuk soal HOTS. Yaitu suatu persegi panjang kelilingnya 80 cm. Jika panjangnya 7X tambah 8 cm dan lebarnya 3X tambah 2 cm, maka tentukanlah luasnya adalah berapa. Keliling sama dengan 2 kali P tambah L. 80 sama dengan 2 dikali 7X tambah 8 tambah 3X tambah 2. Berarti 80 sama dengan 2 dikali 10X tambah 10. 80 sama dengan 2 kali 10, 20X. 2 kali 10, 20. Berarti 80 dikurang 20 yang di atas dibawa ke kiri sama dengan 20X. 80 kurang 20, 60 sama dengan 20X. Berarti X saja sama dengan 60 dibagi 20. Berarti X sama dengan 3. Jadi X itu masukkan ke P. Jadi P itu sama dengan 7X tambah 8. X-nya diganti dengan 3. Berarti 7 kali 3 ditambah 8 sama dengan 29. Kemudian L sama dengan 3X tambah 2 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 11. Sehingga L sama dengan P dikali L. 29 dikali 11 sama dengan 319 cm kuadrat. Di sana ada harusnya cm kuadrat ya, karena berupa luas. Jadi harus ada satuan luasnya cm kuadrat. Contoh terakhir, penyelesaian dari 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 5 dikali X ditambah 7. Nah, X adalah bilangan bulat. Pembahasan 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 5 dikali X ditambah 7. 3 kita kali dulu dengan X, kemudian 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9. 5 dikali X berarti 5 kali X. 5X, 5 dikali 7 berarti 35. Nah, 3X dikurang 5X. 5X yang di atas dibawa ke sebelah kiri jadi negatif. 35 ditambah 9. 9 di atas bawah dibawa ke sebelah ke ruas kanan berarti positif. 3X dikurang 5X sama dengan negatif 2X. Berarti 35 tambah 9, 44. Berarti X saja adalah 44 dibagi dengan negatif 2. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti 44 dibagi 2 adalah 22. Berarti penyelesaiannya X itu sama dengan negatif 22. Nah, kalau tidak percaya, masukkan X itu kebersamaan di atas.
Nah, misalnya 3, ganti X-nya itu dengan negatif 22 dikurang 3. Apakah sama nanti dengan 5 dikali X itu negatif 22 ditambah 7. Apakah nilainya sama nanti ya? Itu diganti. Nah, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Persamaan linear satu variabel berikut. Yang pertama adalah 3x tambah 5 ditambah 2x sama dengan 30. Yang kedua, 3x dikurang 7 sama dengan negatif 2x ditambah 5. Yang ketiga, suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Jika panjangnya 5x ditambah 4 cm dan lebarnya 3x tambah 2 cm, tentukanlah luasnya. Yang keempat, 4 dalam kurung 3x tambah kurang 5 sama dengan 3 dalam kurung X ditambah 6. Nah, contoh-contoh ini, persoalan ini itu kan hampir sama betul dengan contoh. Ibu harapkan kalian mampu menyelesaikannya dengan baik. Dan mudah-mudahan nilainya juga baik ya. Ibu harapkan seperti itu. Jadi jangan contohnya sudah padahal sudah bisa, sementara soalnya hampir sama dengan contoh, masih belum bisa mengerjakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Semoga kita senantiasa juga berada dalam lindungannya, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan coba melanjutkan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kalau yang pertidaksamaan linear satu variabel itu nanti setelah ini ya ada tanda besar, kecil gitu ya. Itu namanya pertidaksamaan. Kalau sama dengan itu tandanya sama dengan. Nah, jangan lupa tugas yang tadi itu harus diselesaikan dengan baik. Kerjakan di buku latihan kamu. Nanti ada masanya kita akan bertemu. Nah, nanti akan Ibu kumpulkan dan Ibu periksa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berhasil dengan baik dan kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.